Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Senseiya kali ini. Dimana terakhir Athena yang kena prank oleh Acheron dengan memberikan rambutnya, namun setelah itu malah seluruh kosmonya dihisap oleh Hades melalui rambut tersebut. Setelah itu diperlihatkan Hades yang ternyata sedang melukis sosok dari Athena. Tak lama berselang, rambut Athena pun datang yang rupanya akan ia pasang pada lukisan tersebut untuk menyegel seluruh kosmo Athena. Bahkan setelah pemasangan itu, Athena merasa begitu kesakitan dan mulai pingsan lagi. Kondisi tersebut membuat Tenma dan yang lainnya menjadi begitu khawatir dan mulai menyalahkan Acheron atas peristiwa yang terjadi. Rupanya Acheron ini sudah dibayar di muka duluan oleh Hades sehingga ia memilih untuk melakukan tugasnya sesuai perintah Hades. Ia juga menjelaskan kalau ia adalah tipe Spectrons yang akan tetap melaksanakan perintah dari orang yang telah membayarnya meski itu musuhnya sekalipun. Akan tetapi, Tenma dan Xion yang sudah terlanjur marah pun kemudian menyerangnya tanpa ampun. Namun seketika mereka terkejut ketika tahu kalau perahu mereka sudah sampai ke tepi dan mengira kalau itu dilakukan oleh Acheron. Seperti yang telah ia katakan sebelumnya, kalau ia akan tetap melaksanakan perintah dari orang yang membayarnya meski itu musuhnya sendiri. Di mana sebelumnya Athena sudah memberikan rambutnya sebagai bayaran kepada Acheron. Setelah Acheron berterima kasih dan mengucapkan kalimat good luck, Tenma dan yang lainnya pun segera melanjutkan perjalanan ke istana Hades sambil membawa Athena yang pingsan. Di lain sisi, terlihat Pandora yang sedang mengamati lukisan Athena yang sebelumnya dibuat oleh Hades dan begitu senang ketika tahu kalau lukisan tersebut telah menyegel kekuatan Athena sampai membuatnya nggak berdaya. Akan tetapi, ia merasa kalau masih ada satu lagi benda yang harus dihancurkan agar mempermulus kemenangan mereka. Oleh karena itu, ia akan mengirim beberapa Spectres untuk pergi ke Sanctuary guna menghancurkan benda tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Radamantis yang ngamuk-ngamuk gak jelas, bahkan sampai menyiksa kedua anak buahnya yang bernama Valentine dan juga Silphid. Diduga setelah bertemu dengan Hades sebelumnya, ia mendapatkan kekuatan baru dari Hades dengan cara memasukkan darahnya ke tubuh Radamantis. Akan tetapi, tubuhnya masih belum bisa beradaptasi, sehingga itulah yang membuatnya jadi ngamuk-ngamuk gak jelas. Kemudian demi menyadarkan tuannya tersebut, Valentine dan Silphid pun lalu menyerang Radamantis tepat di dadanya. Nggak disangka cara mereka pun berhasil dan menyadarkan si Radamantis ini. Meskipun begitu, Radamantis mengatakan kalau kemungkinan ia bisa aja ngamuk-ngamuk lagi karena belum sanggup menerima kekuatan dari darah Hades. Ditambah lagi, Radamantis yang gak bisa meninggalkan tempat tersebut sehingga ia meminta Silphid untuk pergi ke Sanctuary menggantikannya. Sementara itu di Sanctuary, terlihat Roshidoku yang sudah sampai sambil membawa sebuah bulu. Kemudian diperlihatkan Roshidoku yang menanyakan terkait bulu tersebut kepada Defteros sebelum ia pergi ke Sanctuary. Defteros mengatakan kalau bulu tersebut milik seseorang yang membawanya ke Pulau Kanon saat ia terluka dulu. Dan terlihat dari gambar ini, sepertinya orang yang dimaksud oleh Defteros itu ialah Kagaho. Benar saja, ternyata Roshidoku pun juga berpikiran hal yang sama. Setelah itu, ia pun kembali fokus dengan misinya dan bergerak cepat untuk pergi ke patung Athena. Akan tetapi, saat sampai di ruangan Paus Agung, ia begitu terkejut ketika melihat banyak sekali prajurit Athena yang sudah menjadi mayat. Di tengah kebingungan itu, muncul dua Spectre Hades yang menjadi dalang dari semuanya, bernama Queen dan juga Gordon yang ternyata sedang mengincar jubah Athena. Akan tetapi, di sini terlihat malah Roshidoku yang gak tahu sama sekali mengenai jubah Athena tersebut. Bahkan kedua Spectre Hades tersebutlah yang malah memberikan ilmu pengetahuan sejarah kepadanya. Mereka berdua mengatakan kalau jubah tersebut selalu menjadi momok bagi Hades saat perang suci dari generasi ke generasi.
sehingga mereka berdua diperintahkan untuk menghancurkan jubah tersebut. Mendengar itu, barulah Roshidoko mengerti maksud dari perkataan Defteros kalau misi itu benar-benar akan menjadi penentu hasil akhir perang suci tersebut. Oleh karenanya, ia nggak akan membiarkan mereka berdua melangkah lebih jauh ke patung Athena. Melihat kesombongan Roshidoko, Gordon pun kemudian menyerangnya terlebih dahulu, bahkan sampai membuat ruangan di sana menjadi hancur. Tak hanya itu, ia pun memaksa Roshidoko untuk menggunakan salah satu senjatanya guna diadu dengan lengan kanannya yang memang terkenal sangat kuat. Akan tetapi, karena Roshidoko menolak untuk menggunakan senjatanya, terpaksa Gordon kembali menyerang untuk memaksanya, bahkan serangannya sampai membelah bangunan di sana. Dirasa Roshidoko sudah modar, Gordon pun akhirnya menemukan patung Athena dan akan menghancurkannya. Beruntung saat ia hampir aja menghujam patung tersebut, sebuah naga muncul dan menyerang tangan kanannya itu. Rupanya serangan tersebut dilakukan oleh Roshidoko yang ternyata ia masih hidup dan mulai menggunakan senjatanya. Setelah itu, mereka pun kembali bertarung dengan sangat sengit, namun di sini Roshidoko dibuat sangat terkejut karena rupanya kekuatan tangan kanan Gordon lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bahkan ia nggak sanggup untuk menahan sampai membuatnya terpental dan kembali terkena serangan kuat milik si Gordon ini. Merasa kalau Roshidoko udah benar-benar modar, Gordon kembali akan menghancurkan patung Athena, namun lagi dan lagi ternyata Roshidoko masih hidup meski sebagian jubahnya sudah hancur. Bahkan ia kali ini hanya menggunakan satu pedangnya saja karena merasa sudah menemukan titik lemah dari si Gordon ini. Benar saja, saat mereka berdua kembali bertarung, Roshidoko kemudian tanpa ampun mentujahkan pedangnya ke tangan kanan milik Gordon sampai tembus. Namun setelah itu secara mengejutkan, tiba-tiba kepala dari Gordon malah tertebas yang ternyata itu dilakukan oleh temannya sendiri yaitu Queen. Queen mengatakan kalau Gordon gak akan sanggup hidup tanpa kekuatan tangan kanannya yang telah dihancurkan oleh Roshidoko, sehingga menurutnya Gordon lebih baik modar saja. Setelah itu, ia gantian akan mengincar kepala dari Roshidoko, namun Queen mulai menyadari kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Roshidoko. Benar saja, rupanya Roshidoko sedang menyimpan darah Athena di perisainya. Karena penasaran, Queen mencoba menyerangnya terlebih dahulu, di mana Roshidoko malah selalu berusaha untuk melindungi perisainya, yang mana itu malah membuat Queen semakin curiga. Hingga pada akhirnya Roshidoko pun terkena juga serangan dari Queen sampai membuatnya terkapar dan perisai serta darah Athena pun terjatuh. Melihat itu, dengan cepat Queen pun mengambilnya dan mulai menyadari kalau itu adalah darah Athena karena kosmo kuat yang tersimpan di dalamnya. Dan karena darah itu jugalah mengapa selama ini ia dan Gordon merasa begitu kesulitan untuk mencari jubah Athena. Sehingga tanpa basa-basi, Queen pun menghancurkan botol tersebut demi mencegah kemunculan dari jubah Athena. Setelah menghancurkan botol tersebut, Queen pun akan memfataliti Roshidoko, namun tiba-tiba kosmo besar keluar dari tubuhnya. Bahkan ia pun mampu berbalik untuk menyerang dengan jurus Rozam Hyakuryuha sampai membuat Queen akhirnya KO. Rupanya kekuatan besar itu ia dapat dari darah Athena yang sebelumnya dimasukkan oleh Defteros saat hendak menyelamatkannya dari pengaruh serangan Hades. Namun belum juga ia sempat istirahat, tiba-tiba spekter Hades lain muncul yang ternyata itu adalah Silphid. Kemunculannya tersebut disertai dengan angin kencang beracun yang membuat tubuh Roshidoko menjadi nggak bisa bergerak. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Silphid untuk menyerang dan membunuhnya. Berpindah dulu ke Pandora yang tahu kalau ternyata Roshidoko masih hidup dan begitu kesal atas kekalahan kedua anak buahnya. Kehadiran Silphid pun membuat Pandora semakin kesal karena ia merupakan spekter yang lebih mengagungkan Radamantis dibanding dengan Hades itu sendiri. Akan tetapi Hades kemudian muncul dan mengatakan kalau ia nggak mempermasalahkan hal tersebut karena keputusan Radamantis adalah keputusan yang berasal dari dirinya. Justru Hades malah kesal kepada Pandora yang selalu mengambil keputusan di luar sepengetahuannya.
kembali ke Roshidoko yang masih nggak bisa berbuat apa-apa karena racun dari angin milik Silphid terus masuk ke tubuhnya. Sehingga Silphid kemudian memfatalitinya dengan jurus Annihilation Flap sampai membuat Roshidoko benar-benar terkapar. Namun gak diduga di tengah ketekaparannya, Roshidoko masih sempat membalas serangan Silphid sampai membuat armor di kepalanya terlepas. Hal itu sempat membuat Silphid terkejut karena hanya Radamantislah yang kebal terhadap angin beracun miliknya. Akan tetapi, Roshidoko malah terus meremehkan angin beracun milik Silphid sampai membuatnya kesal dan kembali menyerang Roshidoko. Lalu entah apa yang dipikirkan olehnya, Roshidoko malah memeluk Silphid yang hendak menyerangnya. Ia mengatakan kalau angin beracun milik Silphid mengingatkannya kepada Albafika yang juga memiliki racun pada tubuhnya, di mana ia selalu memilih untuk hidup sendiri agar orang-orang gak terkena dampak dari racun di tubuhnya. Hal itulah yang dirasakan oleh Roshidoko kepada Silphid kalau sebenarnya ia memiliki prinsip yang sama seperti Albafika. Namun dengan tegas Silphid mengatakan kalau semua yang ia lakukan gak lebih hanya untuk Radamantis seorang. Saat ia akan melakukan fatality, Roshidoko pun kemudian memeluknya lebih erat sampai membuatnya kemudian modar. Setelah itu, Roshidoko kembali melanjutkan misinya dan begitu kagum kepada Defteros yang sepertinya telah memprediksi kalau hal itu pasti akan terjadi. Sehingga ia membuat cadangan dengan memasukkan darah Athena ke tubuh Roshidoko. Saat ia akan memberikan darahnya, tiba-tiba Kagaho muncul dan membuatnya sangat terkejut. Sehingga sempat terjadi pertarungan di antara mereka meski sejatinya Roshidoko nggak sanggup lagi untuk bertarung. Lalu ia pun bertanya mengapa Kagaho menyelamatkannya dari istana Hades dan siapa yang sebenarnya Kagaho layani. Dengan tegas Kagaho mengatakan kalau ia hanya mau diperintah oleh Hades dan alasan ia menyelamatkan Roshidoko gak lain hanyalah untuk mendapatkan jubah Athena. Rupanya Hades juga sudah memprediksi kalau Roshidoko lah yang akan digunakan sebagai aktor utama untuk membangkitkan jubah Athena. Sehingga Kagaho terus mengamatinya selama ini untuk mengambil kesempatan jika Roshidoko sudah berhasil membangkitkan jubah Athena, maka ia kemudian akan mengambil jubah tersebut.